Inyek Balang atau harimau di Sumatera Barat. Harimau tidak semata-mata dikenal sebagai binatang buas bagi masyarakat Minangkabau. Ia memiliki pemaknaan khusus dibanding hewan-hewan lainnya. Untuk penyebutannya saja, orang di Minangkabau ada yang menyebutnya dengan Inyek Balang, bahkan dijuluki dengan si Ampang Limo. Secara tradisi, selain meyakini harimau memiliki perasaan, kepekaan yang baik serta mengerti salah dan benar, sudah turun-temurun dan menyimpan arti sebagai hewan yang dihormati. Apalagi hewan harimau yang sesungguhnya juga sebagai penjaga kampung. Selain sebagai masyarakat yang arif dengan budaya, suku Minang merupakan suku yang juga berpengaruh terhadap kebudayaan di Indonesia. Mulai dari makanan, tarian, ilmu bela diri, hingga cerita rakyat. Minang amat mencerminkan bahwa Minang adalah masyarakat yang memiliki keunikan tersendiri. Tanah Minang memiliki ciri khas yang ketika siapapun yang pernah mengunjunginya pasti ingin akan kembali lagi. Salah satu hal unik yang muncul dari masyarakat Minang adalah tentang ilmu bela diri berupa silat. Silat yang diajarkan bukan silat yang mudah dipelajari seperti di perkotaan. Sebab silat ala Minang ini akan dipantau oleh seorang siluman harimau yang kerap disapa dengan Inyek Rimbo atau Inyek Balang. Inyek Rimbo bukanlah sosok jahat meski ia seorang siluman. Inyek Rimbo akan mengawasi peserta yang sedang belajar silat di hutan. Mereka memang harus belajar silat dengan Inyek Rimbo di hutan lebat saat tengah malam, di mana orang sedang tidur pulas, maka akan dipersiapkan gelanggang untuk berlatih silat. Untuk para peserta tak boleh keluar dari gelanggang sebab mereka tengah diawasi oleh Inyek Rimbo ini. Hakikat ilmu silat di Minangkabau bukan untuk melumpuhkan lawan, namun memerangi diri sendiri terhadap hawa nafsu. Di lahir mencari kawan, di batin mencari Tuhan. Setelah diri dapat dikendalikan dengan sendirinya, makam sile akan masuk ke dalam raga, hingga seorang itu menjadi pendekar tangguh. Sekalipun seorang pendekar itu sedang tidak sadar ancaman bahaya tengah mengintai, namun secara refleks ia tetap dapat menghindar atau mengelak. Seperti idealnya seekor harimau, sangat peka, lincah, cekatan terhadap lingkungan. Meski secara kasat mata cenderung terlihat tenang. Lihat saja karakter harimau, di balik bawaannya yang tenang, pendiam, tersimpan karakter tangguh, kuat serta lincah. Ketika sempat terusik, apalagi tersakiti, niscaya tak satupun hewan lain berani menandinginya. Begitu pula seorang pendekar yang bermakam harimau, yang lincah dan tangguh. Ketika Inyek Balang hendak masuk ke kampung menuju suatu tempat, ia memiliki jalan perlintasan tersendiri yang tetap. Hal ini oleh penduduk kampung biasa disebut dengan jalan pinti atau jalan pinte. Dikala Inyek Balang sedang lewat, biasanya turut diiringi dengan teriakan suara tupai, burung hantu, dan ramainya suara belalang. Maka setiap penduduk kampung hendak mendirikan rumah harus terlebih dahulu diperhitungkan letaknya, sebab ada kalanya lokasi yang terlihat strategis merupakan jalan dari Inyek Balang.
Tidak hanya di hutan, sebagian harimau juga ada yang berhabitat dalam areal perkampungan. Namun keberadaannya tidak mengganggu, justru lebih berperan sebagai penjaga kampung, sekaligus menjadi piaraan sejumlah paranormal, tetua adat, kalangan tertentu. Pada sewaktu-waktu harimau bisa berubah wujud menjadi manusia. Bedanya ketika berpas-pasan dengan penduduk, muka cenderung menunduk dan tidak berani menatap secara langsung. Menariknya lagi, setiap ada datang penyusup harimau baru dari negeri lain, kelompok inyek balang di hutan, ulayat maupun rimba belantara pasti melakukan perlawanan, selanjutnya mengusir untuk keluar dari daerah kekuasaan mereka. Karena kehadiran harimau pendatang cenderung mengganggu kestabilan ekosistem hutan, bahkan berpotensi menjarah hewan ternak milik dari warga. Hal ini biasanya dapat ditandai dengan hebohnya suara binatang liar di pinggir hutan, hingga penduduk kampung harus segera mengemasi, mengikat dan mengurung hewan ternaknya selama beberapa waktu dalam kandang. Yang cenderung menganas bahkan memakan hewan ternak milik warga bukan inyek balang, namun itu adalah harimau pendatang. Sementara inyek balang tetap hidup beradat, tahu dengan salah dan benar, instingnya tajam, peka, dan bertelinga bumi. Kabarnya inyek rimbo ini sangat menyukai durian. Nah, di Minang ada hutan durian yang sangat luas. Di sana biasanya kerap muncul inyek rimbo yang memang sengaja memperlihatkan dirinya. Ceritanya yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa inyek rimbo sebenarnya adalah leluhur masyarakat Minang atau roh buyut yang menjelma menjadi harimau. Setiap keturunan inyek rimbo bisa melihat wujudnya yang kadang berupa harimau berkepala manusia. Mereka ini akan diwarisi mata yang bisa melihat inyek rimbo. Kisah tentang inyek rimbo ini hingga kini masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Minang. Karena kedekatan dari keturunan inyek rimbo ini dengan manusia, juga beredar kisah tentang perkawinan keturunan inyek rimbo dengan seorang gadis di Minangkabau. Mereka pun hidup layaknya sebagai keluarga biasa dengan kebiasaan yang sama persis dengan manusia biasa, hingga mereka mempunyai keturunan. Namun ada juga perbedaan-perbedaan dan kebiasaan di antara mereka. Yang namanya keturunan harimau pada saat tertentu pasti juga akan mengaum pada saat marah, dan juga menunjukkan kebiasaan leluhurnya seperti berjalan layaknya harimau yang sebenarnya, mengaum, mencakar, dan lain-lainnya. Banyak masyarakat menganggapnya sebagai cerita bohong atau mitos, tapi itulah kenyataannya, karena cerita ini dapat dari narasumber orang yang pernah hidup sampai berumah tangga dengan bangsa keturunan inyek balang, hingga mereka mempunyai keturunan, walaupun pada akhirnya mereka berpisah karena adat dan kebiasaan yang sangat jauh berbeda. Dari pihak Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM membenarkan adanya pemahaman kepercayaan tersendiri masyarakat soal seputar inyek balang. Bahkan fenomena tersebut secara alamiah mengalir dari generasi ke generasi. Percaya atau tidak, setiap nagari punya cerita tersendiri tentang harimau, hingga akhirnya menyatu ke dalam sebuah kearifan lokal yang sulit terbantahkan. Barangkali cerita klasik seputar inyek balang juga dibilang legenda hampir di seluruh jagat raya Minangkabau. Meskipun kisahnya berbeda, motif dan pesan moralnya tetap sama. Walau demikian, kepercayaan mistis soal inyek balang jangan sampai jatuh ke sifat syirik.
Karena semuanya bisa terjadi tak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi hiburan sebagai pengisi waktu luang Anda. Memberikan yang terbaik adalah tujuan kami untuk Anda. Providing the best is our goal for you. Thank you.